Lanjut ke tutorial kedua. Di sini kita akan menyimpan data user ya. Nah, kalau di sini kan cuma halaman login aja yang kita buat, dan kita nih pengen user yang membuat akun itu datanya tersimpan di database kita. Nah, memang sebelumnya kalau user yang sudah membuat akun itu datanya sudah tersimpan, tapi hanya berupa email di menu authentication di Firebase. Nah, ini ya yang terdaftar tadi emailnya. Nah, sekarang kita ingin datanya, contoh kayak nama, nomor HP, dan data-data lainnya. Nah, di sini kita akan buat data, kita anggap aja ini sebagai aplikasi sekolah ya. Jadi nanti yang data-data yang tersimpan adalah data-data info tentang siswa. Nah, di halaman ini nanti pertama kita akan mengecek seperti sebelumnya di sini, apakah user sudah pernah login sebelumnya. Nah, tapi di sini nanti kita akan mengecek lagi tambahan apakah user sudah mengisi data sebelumnya. Nah, di sini kita akan buat sebuah more block. Nah, dan di sini kita bikin namanya cek data user. Nah, langsung kita pasangkan di sini ya, di bagian atas ini kalau user sudah pernah login. Nah, dan ini blok intent ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian event, pilih more block. Belum kelihatan, dan voila. Nah, di sini kita tambahkan komponen baru yaitu Firebase DB. Untuk nama komponennya kita bikin aja data user, dan nama lokasinya di sini kita bikin data user, data siswa aja, siswa. Nah, sebelum itu di Firebase nya kita juga perlu atur ya, atur untuk keamanan supaya kita bisa menulis atau menyimpan data user kita tadi di real time database. Nah, di sini ada opsi rules. Nah, di sini kita ubah semuanya ke true. Pilih true. Kemudian di bawahnya juga right kita ubah ke true juga, dan pilih publish. Dismiss, kita coba refresh ya, karena biasanya yang true nya ini yang bagian right tadi nggak ke ubah ya kan, harus dipencet kalau keluar true nya itu. Kita pencet lagi ya. Coba publish, coba refresh lagi. Nah, sudah terus semua. Sekarang kita kembali ke Sketchware. Nah, untuk di sini datanya kita masukkan blok Firebase DB data user, dan listmapnya masih kosong, kita tambahkan listmap, masuk ke bagian list, pilih edit list, pilih yang map, pilih bikin namanya lm data siswa. Di sini data siswa sudah ditambahkan, kita pilih listmap tadi, dan di sini kita tambahkan sebuah variabel number, pilih namanya. Di sini kita buat namanya pengulangan. Nah, kalau udah masukkan nama pengulangan di sini, masukkan increase-nya, dan kemudian kita masuk ke bagian kontrol, tambahkan blok if then.
Oh, bukan. Ini kita pindahkan ke bawah dulu ya. Kita masukkan blok repeat. Nah, untuk pengulangannya kita bikin sebanyak jumlah data user yang ada terekam di database kita. Nah, baru kita masukkan number pengulangan tadi, set ke 0 dan pilih increase. Nah, kemudian sini kita masukkan blok if then, pindah blok nomornya. Nah, kemudian disinilah kita akan mengecek apakah siswa sudah menyimpan datanya atau menulis data tadi dan terekam di database kita. Nah, di sini if then-nya kita gunakan equals dan kemudian kita masukkan bagian list, pilih yang list map, masukkan get value add, pilih pengulangan dengan key UID LM data siswa, dan equals-nya di sini kita pilih get UID. Jika sudah seperti ini, nanti kita untuk penjelasan bloknya sendiri di sini. Pertama, yaitu aplikasi akan mengambil semua data dari database kita dan dimasukkan ke dalam list map LM data siswa. Nah, data yang banyak tadi nanti akan diulang satu persatu untuk dicek apakah di data tersebut ada data yang UID-nya atau data dengan nilai berupa ID siswa tadi, apakah cocok dengan ID yang digunakan saat ini. Jadi ketika user itu sudah login, dia akan mendapatkan kode unik berupa UID. Nah, kode unik ini nanti kita akan simpan ke Firebase yang nantinya akan kita gunakan untuk mengecek apakah si user tadi sudah pernah menyimpan datanya atau belum. Nah, setelah itu di sini kalau sudah ada, maka kita arahkan ke halaman login, halaman main menu. Set screen, pilih start activity, pilih main menu, pilih start activity, dan finish activity-nya kita ubah taruh di paling bawah sini ya. Nah, tapi kalau belum, maka nanti kita arahkan user ke halaman mengisi data. Nah, untuk halaman mengisi datanya atau activity input datanya kita buat dulu. Pilih plus dan di sini input data. Nah, balik ke halaman main tadi. Di bagian cek data user, kita arahkan user yang belum mengisi data tadi ke halaman input data. Nah, salah ini. Kalau user ada datanya, pilih ke halaman menu. Kalau tidak ada, oke, jadi sebenarnya harusnya seperti ini. Kita tambahkan satu blok kontrol, pilih yang if then, taruh di bawah sini, dan kemudian di sini kita mengecek dulu apakah pengulangannya sudah selesai atau belum. Dan juga kita tambahkan sebuah boolean, kita gunakan sebagai penanda apakah data tadi sudah ketemu atau belum. Kita kasih nama ketemu. Nah, dan booleannya kalau sudah ketemu kita set ke ketemu dan pilih true, set booleannya ke true. Kemudian di sini kita cek pengulangannya. Kalau nilai dari pengulangan ini sama dengan
banyaknya data siswa yang tersimpan, maka kita akan cek lagi. Jika boolean ketemu tadi bernilai true, maka kita arahkan ke halaman main menu. Tapi jika tidak ketemu, kita arahkan ke halaman input data. Nah, sampai di sini sudah selesai. Jadi pertama, data di Firebase akan diambil dan disimpan di list map LM data siswa. Kemudian aplikasi akan mengecek pengulangan, mengecek data dari Firebase tadi, dicek secara berulang sebanyak jumlah data yang tersimpan di Firebase. Cara pengeceknya, cara mengetahui data tersebut sudah ada atau belum, yaitu dengan mengecek mengecek satu persatu data yang tersimpan, apakah memiliki value dengan key UID ini tadi dan sesuai dengan ID yang ada pada user saat ini. Nah, kalau sudah ada ketemu, maka nanti kita tandai dengan mengatur boolean tadi ke nilai true, karena sebenarnya default boolean ini sebelumnya kita tidak atur, jadi nilai defaultnya itu adalah false. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke blok berikutnya. Di sini nanti di pengulangan ini nanti dicek apakah nilai dari pengulangan, kan ini setiap pengulangan tadi kan, ini kan repeat, ini setiap pengulangan ini tadi kan satu kali pengulangan. Nah, jadi begini, setiap pengulangan di sini kan nilai dari pengulangan adalah 0, maka setiap pengulangan, satu kali pengulangan itu selesai, maka nilai dari pengulangan ini kita naikkan 1. Nah, nanti jika nilai dari pengulangan ini nilainya sudah sama dengan jumlah data yang tersimpan, maka barulah di sini kita akan mulai mengarahkan siswa ini kemana dengan cara mengecek nilai boolean ketemu tadi. Jika nilainya adalah ketemu, yang berarti true, maka kita arahkan ke main menu activity. Jika tidak, kita arahkan ke input data activity. Nah, sekarang anggap aja dia belum mengisi datanya dan kita arahkan ke input activity. Tentu saja di sini kita perlu membuat sebuah input. Kita masukkan beberapa edit text dan satu button. Ubah semua ke match parent ya. Dan ukurannya kita atur ke 16 biar agak enak dilihat, gak terlalu kecil. Dan di sini kita ubah teksnya jadi simpan. Jangan lupa kita buat jadi match parent, dan untuk gravity-nya kita ubah ke center vertikal ya. Nah, itu saja di sini untuk hint-nya sebagai pemandu user kita ubah di sini. Bikin nama, nomor induk siswa, kini saja, terus kelas, sini nomor HP, terus di sini kita bikin hapus aja dah. Nah, kemudian di sini edit text 1, edit text 2, edit text 3, edit text 4. Nah, sekarang kita perlu menambahkan sebuah komponen, yaitu komponen Firebase DB. Nama komponennya data siswa, kemudian lokasinya itu data siswa. Harus sama ya dengan
lokasinya itu di halaman main activity tadi, data siswa. Nah, jika sudah, ayo tambahkan komponen satu lagi, yaitu Firebase out. Nah, dan sekarang kita masuk ke bagian event. Pertama klik dulu ya button satunya, bagian event, terus pilih on click. Nah, untuk mengirim data tadi kita perlukan sebuah variable, yaitu map variable. Untuk namanya di sini bebas, kita kasih nama push data aja. Masukkan blok create new map. Kemudian map, oke, tadi buat nama, ini buat niche, ini buat kelas, ini buat nomor HP. Key-nya kita kasih nama-nama, kemudian masukkan key kelas, kemudian nomor HP, kemudian satu lagi tadi nama, kelas, nomor HP, niche. Nah, ini supaya berurutan ya. Nama, niche, kelas, nama, niche, kelas, nomor HP. Kemudian kita ambil value-nya tadi dari edit text, bukan text view, edit text. Pilih edit text 1. Nextnya di edit text 2, edit text 3, dan edit text 4. Harus sesuai ya dengan ID edit textnya. ID-nya bisa kalian lihat di sini. Edit text 1, edit text 2, edit text 3, edit text 4. Dan untuk nomor HP tadi, karena nilainya harus nomor, maka input type-nya kita pilih font atau text password, dia font. Nah, kemudian di button simpan tadi, sekarang data ini kita kirim ke Firebase menggunakan blok Firebase add edit key dengan value dari map push data tadi, dan di sini key-nya kita buat get UID. Nah, dan kita arahkan user ke halaman main menu tadi. Tambahkan komponen intent dan set screen-nya. Pilih start activity, pilih finish. Oke, sekarang untuk keterangan bloknya itu, nah, saat button satu diklik nanti aplikasi akan membuat sebuah data dengan key nama, niche, kelas, dan nomor HP, yang nilai dari key tadi kita ambil dari edit text yang udah kita buat. Nah, sekarang di sini untuk blok berikutnya itu kita akan mengirim data-data ini tadi ke Firebase. Setelah data dikirim, maka kita arahkan user kembali ke main activity halaman awal tadi untuk dilakukan pengecekan kembali apakah datanya sudah terekam atau belum. Nah, sekarang jika sudah, kembali ke halaman ini tadi dan dicek data user tadi. Jika datanya terekam, maka user akan langsung dialihkan ke halaman main menu activity. Sekarang kita coba run.
open error. Kita coba cek di bagian main activity tadi. Oh iya, ini kita ubah ke sini dan cek data user tadi. Iya. Errornya tadi di bagian blok finish activity-nya. Di saat aplikasi pertama dibuka, belum sempat dia menjangkau data di Firebase, halamannya udah ditutup. Halaman kosong. Oh iya, itu tadi ngeblank karena datanya masih nol, jadi belum ada pengulangan, jadi bloknya nggak jalan. Jadi sebelum itu kita cek dulu apakah datanya kosong atau belum dengan cara pakai blok if then dan pilih blok lebih besar dari, maka kita cek jumlah data usernya. Kalau lebih dari 0 maka kita akan jalankan pengecekan data siswa, tapi kalau datanya itu 0 kita langsung arahkan ke bagian input activity. Nah, ntar dulu. Nah, supaya di halaman main ini nggak kosong-kosong amat, maka di sini kita buat teks. Tulisan aja ya. Ini kita match parent dan gravity-nya kita ubah ke center horizontal, center vertikal, dan teksnya kita buat memuat data. Nah, jadi karena datanya masih kosong, maka di sini kita akan buat data pertama. Nama kita masukkan sebagai Madi, kemudian listnya 114021, kelas pilih 11 IPA, nomor HP 081234561234. Kemudian kita klik simpan. Error guys ya. Kita cek dulu di database apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, datanya sudah tersimpan. Dan sekarang kita cek errornya di bagian main activity, object reference. Berarti di sekitaran sini ya. Data user, objek data user,
UID nya ketinggalan, koplak. Bisa-bisanya. Nah, jadi di input data tadi kita tambahkan di bagian on click pada button 1, kita lupa ngirim data yang paling penting. Nah, key yang kita gunakan sebagai pengecek tadi. Nah, di sini kita pilih UID. Nah, run, kita hapus dulu data di Firebase tadi. Karena datanya kita hapus tadi, maka database kita kosong, jadi data yang ada itu adalah 0, dan maka kita akan diarahkan langsung ke halaman input. Kita ulang, Mahadi, NIS-nya 113210, kelas 11 IPA, nomor HP 081234561123. Pilih simpan, dan nah, sekarang sudah berhasil login dan datanya tersimpan. Bang. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkannya? Tutorial berikutnya.